Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kita akan lanjutkan cerita tentang sebuah desa Setralaya. Desa yang para penduduknya masih mengikuti aliran Bhairawa Tantra, aliran Tantra garis kiri. Seperti apa sih aliran tersebut? Dan hal ini pun yang membuat Hafid menjadi penasaran dan ingin mencari tahu lebih lanjut. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Siang itu, sinar matahari menyengat lembut di atas desa Setralaya. Meski udaranya terik, hawa dari pepohonan tua di sekitar langgar memberi sedikit kesejukan. Hafidz mengenakan kaos dan celana bututnya. Dengan cangkul kecil pinjaman dari Pak Sukir, ia mulai mencabuti rerumputan liar yang tumbuh tak karuan di sekitar langgar. Tanahnya agak keras karena lama tak terjamah, dan akar-akar ilalang mencengkram kuat, seolah enggan melepaskan cengkramannya dari tanah yang menyimpan banyak rahasia itu. Sesekali Hafid menarik nafas panjang, mengusap peluh dari kening dan punggung tangannya, lalu melanjutkan lagi tanpa banyak kata. Ia seperti sedang berzikir dalam diam, bekerja sambil mengingat Allah dalam hatinya. Rumput-rumput yang telah dicabut dikumpulkan ke satu sudut, membentuk tumpukan kecil hijau kecoklatan. Sebagian sudah kering dan hancur. Setelah cukup bersih bagian luarnya, Hafid berdiri di depan pintu langgar tua itu. Bangunannya kecil, hanya seukuran 5 kali 5 meter. Dinding kayunya mengelupas, ada bercak hitam karena jamur dan lumut. Atap gentengnya masih utuh, meski tampak tua dan agak miring ke satu sisi. Daun pintunya dari papan lebar yang sudah mulai rapuh, masih bisa dibuka dengan sedikit tenaga. Engselnya berdecit panjang saat Hafidz mendorongnya perlahan. Suasana dalam langgar langsung terasa hening dan dingin. Lantainya dari papan kayu yang mulai melengkung dan berderit saat diinjak. Debu-debu tebal menutup hampir seluruh permukaan. Sudut-sudut ruangan dihuni sarang laba-laba dan tumpukan daun kering yang terbawa angin entah dari mana. Hafidz melangkah masuk dengan hati-hati. Hatinya sempat bertanya-tanya, kalau memang tempat ini dianggap membawa sial, kenapa tidak dirubuhkan saja? Kenapa dibiarkan tetap berdiri, membusuk perlahan tapi tetap utuh, seolah ada sesuatu yang menjaga keberadaannya agar tidak dilenyapkan. Ia tidak ingin berpikir terlalu jauh, hanya menyimpan tanya itu dalam diam. Niatnya satu, menghidupkan kembali tempat ini sebagai rumah ibadah seperti semula. Tidak jauh di belakang langgar, Hafid menyusuri semak-semak untuk memastikan tidak ada binatang liar. Di baliknya, ia menemukan sebuah sendang kecil. Lubang mata air bundar dengan dinding batu tua berlumut, tapi airnya hampir kering, hanya rembesan kecil yang berlendir dan keruh. Di mulut pancuran ada sumbatan dari potongan kayu. Setelah membaca basmalah, Hafidz menarik sumbatan itu dengan hati-hati. Awalnya hanya tetes demi tetes air keruh yang keluar, tapi beberapa detik kemudian air mulai mengalir deras, mendorong lumpur dan kotoran keluar dari dasar sendang. Hafidz mundur sedikit, tak ingin cipratan air kotor itu mengenai pakaiannya. Air itu lalu berubah lebih jernih seiring waktu, mengalir membentuk aliran tipis menuju tanah rendah di sekitarnya. Hafidz merasa lega. Ia menampung air itu dengan botol air dan membawanya masuk ke dalam langgar. Dengan kain serbet dan air dari sendang, ia mulai membersihkan permukaan lantai kayu satu persatu. Ia jongkok, menyeka debu dan kotoran dengan gerakan pelan namun menyeluruh. Tidak ada yang membantunya.
Tidak ada suara lain selain desir angin yang menyelinap melalui celah papan dan kicau burung yang terdengar samar dari kejauhan. Setiap kali ia menyeka bagian baru, lantai kayu itu seperti mengungkap warna aslinya, menyiratkan bahwa langgar itu pernah menjadi tempat yang hidup, pernah menjadi tempat sujud dan doa. Hafidz tersenyum kecil. Ia merasa seolah sedang membangunkan sesuatu yang tertidur. Satu demi satu jendela langgar dibersihkannya. Cahaya mulai masuk sedikit demi sedikit, menyingkirkan bayangan kelam yang menutupi bagian dalam. Tidak ada hal mistis sejauh ini, tapi nuansa tua dan aura keheningan membuat Hafidz terus-menerus berzikir dalam hati, menjaga niat dan keyakinannya tetap teguh. Pelan tapi pasti, langgar itu mulai terlihat bersih meski masih sangat sederhana. Setelah hampir 1 jam bekerja, Hafidz duduk di lantai kayu, menghela nafas panjang. Ia menatap sekeliling, merasa puas akan kerja kerasnya sejauh ini. Bismillah, gumamnya. Besok lanjut lagi, mungkin pasang tikar dan mulai ajak anak-anak. Hafidz melihat jam tangan sederhana di pergelangan kirinya. Jarumnya menunjukkan waktu yang nyaris tepat, hampir pukul 3 sore. Matahari masih terik meskipun sinarnya sudah mulai condong ke barat. Bayangan pepohonan mulai memanjang dan hembusan angin dari arah bukit membawa aroma tanah dan daun kering yang khas. Hafidz menghela nafas perlahan, lalu menatap ke arah sendang di belakang langgar. Ia bangkit dan menuju ke sana. Air di sendang kini jauh lebih jernih dari sebelumnya, mengalir pelan, bening dan terasa segar di kulit. Hafidz membasuh wajahnya, lalu mencuci tangan dan kaki yang kotor oleh debu dan keringat. Tidak lupa ia mengambil air dengan kedua telapak tangan, menyeka leher dan tengkuknya, menyegarkan tubuhnya sejenak sebelum berwudu. Di sisi luar langgar, ia meletakkan sebuah kain sajadah tipis yang tadi pagi ia temukan tergulung rapi di sudut langgar, setengah tertutup debu. Ia telah mencucinya saat siang tadi, menjemurnya di atas pagar bambu yang tidak jauh dari langgar. Sajadah itu kini kering dan berbau matahari, lembut namun sudah sangat tua. Warnanya pudar, benangnya mulai lepas di ujung-ujung, tapi tetap terlihat pernah menjadi milik orang yang sangat menjaga ibadahnya. Hafidz berdiri menghadap kiblat yang ia tentukan menggunakan kompas kecil di jam tangannya. Ia mengumandangkan azan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Azan pun berkumandang di desa Setralaya. Setelah itu dia iqomah dan berdiri sikap sholat. Ia melafalkan niat dan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Dan saat itu segala sesuatu terasa berbeda. Bukan karena ada suara-suara aneh, bukan karena muncul sosok atau bayangan yang menakutkan. Justru sebaliknya, saat Hafidz memulai sholat asar di tengah langgar tua yang baru ia bersihkan, yang menyelimuti dirinya adalah rasa damai yang luar biasa. Angin seolah berhenti bergerak, namun langit terasa lapang. Cahaya yang menyelinap melalui celah-celah papan memantul pelan di dinding kayu, menciptakan bayangan lembut yang mengiringi gerakan tubuhnya saat rukuk dan sujud. Dan setiap kali keningnya menyentuh permukaan sajadah, ia merasa seperti menyatu dengan bumi, seperti ada kekuatan yang memeluknya lembut dari dasar tanah. Tidak ada suara burung, tidak ada gesekan di daunan, bahkan desir angin pun nyaris tak terdengar. Tapi hati Hafidz tidak merasa cemas, tidak ada kegelisahan, justru ketenangan yang dalam, seperti saat bersujud dalam pelukan langit malam ketika tahajud. Lafal-lafalnya mengalir khusyuk, dadanya terasa lapang. Ada rasa syukur yang sangat tulus tumbuh dari dalam hatinya. Bukan hanya karena ia masih bisa sholat di tempat yang dianggap sial ini, tapi karena ia yakin Allah masih menemaninya, bahkan di tempat yang nyaris ditinggalkan manusia. Selesai salam, Hafidz tetap duduk di tempatnya. Matanya terpejam, zikirnya mengalir pelan dan panjang. Ia tidak merasa sendiri meski tak ada siapapun di sekitarnya.
Langgar tua ini meskipun rapuh dan ditinggalkan, terasa seperti tempat yang sejak lama merindukan doa dan sujud manusia, seolah bangunan itu sedang bernafas kembali. Hafid baru saja melipat sajadahnya dengan rapi dan menyandarkannya di sudut langgar yang kini terlihat jauh lebih bersih dari sebelumnya. Keringatnya masih menetes di pelipis, namun hatinya terasa ringan, lapang. Ia menyekadahi dengan ujung lengan kemejanya, lalu duduk sebentar di serambi kayu langgar untuk mengatur nafas dan menikmati suasana sore yang mulai berubah warna. Dari kejauhan, langkah kaki terdengar mendekat, tidak buru-buru tapi juga bukan langkah ragu. Seorang pemuda muncul dari balik semak yang tumbuh liar di samping langgar. Bajunya sederhana, kaos lengan pendek yang sudah agak pudar warnanya, dan celana kain digulung setengah betis. Wajahnya teduh, sedikit berkeringat, dan senyumnya tidak dibuat-buat. "Assalamualaikum," ucapnya sambil mendekat dan melirik langgar yang terlihat berbeda dari biasanya. "Waalaikumsalam," jawab Hafid sopan, berdiri untuk menyambut. Pemuda itu mengamati sebentar interior langgar, lalu menatap Hafid dengan rasa penasaran. "Sampean orang baru ya?" "Maaf, belum pernah lihat sebelumnya," tanyanya. "Iya mas," jawab Hafid sambil mengulurkan tangan. "Saya Hafid, menantu Pak Sukir, baru beberapa hari di sini." "Oh, Pak Sukir toh?" ujar pemuda itu sambil menjabat tangan Hafid dengan hangat. "Saya Sarpan, asli sini, cuma baru setahun ini balik ke kampung. Tadi lihat dari kejauhan pas kebetulan lewat, kok kayak ada orang." Mereka tertawa kecil. Hafid mempersilakan Sarpan duduk di serambi langgar. Angin sore mulai turun perlahan dari arah bukit, membawa hawa sejuk yang menyenangkan. "Apa Mas Hafid yang bersihkan ini semua?" tanya Sarpan sambil menyapu pandang ke dalam bangunan. "Iya mas, rencananya sih saya pengen menghidupkan lagi langgar ini. Mungkin nanti bisa ngajarin anak-anak ngaji. Ya pelan-pelan aja dulu." Sarpan menatap Hafid dengan mata yang tampak berbinar. Ia tidak langsung menjawab, hanya mengangguk-angguk kecil beberapa kali, seperti sedang mencerna kabar baik yang tidak ia duga. "Luar biasa mas, saya senang banget mendengarnya. Sejak saya balik dari Surabaya, saya juga mikir pengen ada perubahan di sini. Tapi ya gimana, orang-orang sini udah lama banget kebiasaannya begini. Saya merasa sendiri kalau mau beda." Hafid menoleh, tertarik dengan nada suara Sarpan yang terdengar tulus. "Masnya dulu kerja di mana di Surabaya?" tanyanya. "Di rumah makan mas, warung Padang. 5 tahun saya di sana. Di kota, saya sering ikut teman-teman ngaji di masjid. Kadang malam Jumat ikut zikir jamaah. Jadi makin ngerti, makin seneng. Tapi pas pulang ke sini, lah kok rasanya balik ke masa lalu. Orang sini gak ada yang sholat mas, gak ada yang nyebut asma Allah di tempat umum. Bahkan azan aja gak pernah saya denger." Hafid dia mendengarkan dengan tenang. Sarpan tidak bicara dengan nada keluh, tapi lebih seperti seseorang yang rindu akan sesuatu yang ia temukan di luar desa dan kini sulit ia temukan kembali. "Aku tahu kok mas, orang-orang sini itu bukan jahat. Mereka cuma ya terlalu percaya sama yang dulu-dulu, sama yang diajarkan secara turun-temurun. Kalau kita lawan terang-terangan, bisa-bisa dikucilkan, bahkan bisa dianggap pengkhianat leluhur," lanjut Sarpan. "Masnya sendiri gimana sekarang?" Sarpan menghela nafas. "Saya masih sholat mas, di rumah. Kadang juga ngaji sendiri. Tapi saya pengen lebih dari itu. Kalau Mas Hafid beneran mau menghidupkan langgar ini, saya mau bantu." Ucapan itu membuat Hafid tersenyum lebar. Hatinya seperti menemukan secercah cahaya baru. "Alhamdulillah, mungkin ini jawaban dari doa saya semalam," gumam Hafid. Sarpan ikut tersenyum, tapi matanya memandang ke arah bukit di kejauhan. "Tapi kita harus hati-hati mas." "Setuju. Pelan-pelan kita mulai dari anak-anak. Kita bersihkan dulu tempat ini, baru nanti pikirkan bagaimana ngajak mereka datang," kata Hafid mantap. Langit sore mulai berwarna jingga. Sinar matahari yang hangat tadi kini mulai memudar.
menyisakan cahaya kemerahan yang menyentuh pucuk-pucuk daun pohon asem besar di dekat langgar. Hafid dan Sarpan masih duduk bersandar di tiang serambi, membicarakan harapan kecil tentang kebangkitan tempat ibadah itu. Tiba-tiba, langkah berat terdengar menghampiri dari arah jalan setapak. Seorang pria tua muncul dari balik semak-semak. Tubuhnya kurus tapi masih tampak bertenaga, mengenakan kain batik lusuh yang dililitkan di pinggang dan baju lengan panjang yang terlihat lusuh pula. Sorot matanya tajam seperti mata elang yang memindai mangsanya. Jenggotnya memutih kasar, sebagian menggulung ke arah dada. Langkahnya terhenti di bawah langgar. Ia mendongak menatap Hafid dan Sarpan yang kini berdiri penuh tanya. "Ngapain kalian di sini?" tanyanya dengan nada rendah namun menyimpan bara. "Kami cuma bersih-bersih, Pak," jawab Hafid sopan. "Langgar ini..." Belum sempat Hafid menyelesaikan kalimatnya, pria tua itu memotong, kali ini lebih keras. "Bersih-bersih? Apa kalian mau menyeret satu desa masuk musibah, ha?" Sarpa menengahi. Pak Sudono, bukan gitu maksud kami. Mas Hafid ini orang baik. Dia cuma apa? Kau pikir tempat ini kosong begitu saja karena warga sini malas? Ini bukan tempat sembarangan. Itu pohon asem besar bukan sembarang pohon. Ada jimat-jimat di sana yang tidak boleh disentuh. Kalau kalian gegabah, bencana bisa datang. Bukan ke kalian saja, tapi ke semua orang di desa ini. Pak Sudono menatap Hafid lurus-lurus. Nafasnya terdengar berat namun tetap penuh tenaga. "Ingat baik-baik, jangan sentuh apapun, jangan pindahkan apapun, jangan ubah apapun. Kalau tidak, kalian yang tanggung akibatnya." Selesai mengucapkan itu, pria tua itu langsung membalikkan badan, melangkah cepat menuruni jalan kecil, seolah ingin segera meninggalkan tempat yang dianggapnya membawa celaka itu. Sarpan dan Hafid hanya diam menatap punggungnya menghilang di balik dinding semak. Setelah beberapa saat, Sarpan menghela nafas. "Itu tadi Pak Sudono," katanya pelan. "Semua warga desa hampir semua seperti itu, Mas. Marah-marah kalau ada anak yang main dekat langgar. Dibilangnya nanti bisa kena sial, bisa hilang atau kesurupan. Cerita-cerita begitu udah ditanam dari dulu, Mas. Sampai akhirnya semua orang menganggap langgar ini pusat kesialan." Hafid tidak langsung menanggapi. Matanya menatap langit-langit langgar, lalu beralih ke dinding yang mulai rapuh, dan akhirnya berhenti di pohon asem besar yang berdiri kokoh di dekat sisi bangunan. Di batangnya tergantung beberapa benda, semacam kain hitam yang diikat dengan tali, botol kecil berisi cairan merah, dan semacam anyaman bambu yang dibiarkan menggantung terbalik. "Itu yang dibilang jimat ya?" gumam Hafid. Sarpan mengangguk. "Iya, katanya penahan bala, tapi saya nggak pernah tahu pasti siapa yang pasang pertama kali. Dari saya kecil, benda-benda itu udah di sana. Kalau ada yang sakit, orang sini nggak ke puskesmas, tapi datang ke pohon asem, ngasih sesajen, kadang minta petunjuk dari dukun." Hafid mengusap dagunya pelan, menahan amarah yang tak ingin ia tumpahkan sembarangan. "Padahal ini awalnya rumah Allah ya, tapi justru dibiarkan seperti ini." Sarpan diam. Sejenak mereka sama-sama larut dalam gumam batin masing-masing, menyaksikan bagaimana sejarah, ketakutan dan kepercayaan bisa membelokkan niat baik menjadi sesuatu yang dianggap tabu. "Saya pulang dulu, Mas," kata Sarpan sambil berdiri. "Kalau mau main ke rumah, tanya saja ke bapaknya. Bilang saja anaknya almarhum Pak Saman. Insya Allah besok-besok saya bantu." "Makasih Mas Sarpan." Hafid menjabat tangannya erat. "Saya senang sekali ada yang sepemikiran di sini." Sarpan tersenyum, kemudian melangkah pergi menyusuri jalan kecil yang mengarah ke perkampungan. Suara langkahnya perlahan menghilang, tergantikan dengan suara burung hutan yang mulai bersahutan menjelang petang. Hafid kembali sendiri di langgar yang sepi. Angin berhembus pelan dari arah barat, membawa aroma tanah dan kayu lapuk. Ia duduk kembali di serambi, memandangi pohon asem yang menjulang bisu di samping bangunan suci itu.
pohon yang mungkin menyimpan lebih banyak cerita dari yang ia tahu untuk saat ini. Waktu maghrib hampir tiba. Cahaya matahari yang tersisa hanya semburat oranye temaram di balik pucuk pohon asem, dan bayang-bayangan pepohonan di sekitar langgar mulai memanjang dan berubah menjadi siluet yang perlahan menyatu dengan gelap. Hafid menatap langit yang kian kelabu di atas sana, lalu memutuskan untuk menunaikan sholat maghrib sebelum pulang. Ia berdiri dari duduknya di serambi langgar, mengambil kain kecil dan berjalan ke belakang bangunan, ke arah sendang kecil yang tadi siang ia temukan. Di sana, air masih mengalir pelan dari sela-sela bebatuan, jernih meski terdengar gemericik lirih yang sendu di kesunyian senja. Hafid menunduk, menggulung lengan baju dan mulai membasuh tangannya. Ia menghadap ke arah sumber air, diam, khusyuk dan menjaga niat wudhu dalam hati. Baru selesai membasuh muka, dari belakangnya terdengar suara langkah pelan. Awalnya ia tak menghiraukan, mengira itu hanya suara ranting jatuh atau binatang kecil berlarian di tanah. Tapi suara itu terus terdengar, semakin dekat, semakin berat, dan seperti lebih dari satu. Setapak demi setapak langkah-langkah itu mendekat. Hafid menoleh pelan ke belakang sambil mengusap kepala dengan air wudhu terakhir. Tidak ada siapa-siapa, hanya pepohonan gelap, hanya rumpun bambu yang bergoyang perlahan ditiup angin. Dan langit kini benar-benar biru gelap, seperti tirai raksasa yang diturunkan dengan cepat. Ia menatap lebih lama, matanya menyisir sekitar pekarangan langgar, namun tetap sunyi, tidak ada satu sosok pun. Perasaan merinding mulai merayap dari tengkuknya, tapi ia menepisnya dengan zikir pelan dalam hati. Ia kembali ke langgar, melangkah mantap sambil menggenggam kain sajadah yang kini sudah kering sepenuhnya. Ketika memasuki langgar, aroma kayu lembab dan debu yang tersisa dari siang kini terasa lebih pekat, bercampur dengan hawa dingin yang tiba-tiba menyusup ke dalam. Hafid menghela nafas pelan, menatap sekeliling, dan kemudian melangkah ke depan. Dengan suara lantang namun tenang, ia mengumandangkan azan. Suara azannya menggema ke seluruh penjuru langgar yang kosong. Tidak ada yang menyaut, tidak ada jawaban, hanya suara alam, angin, dedaunan, dan entah kenapa seperti desau samar yang mengikuti gema azan itu dari kejauhan. Ia lanjut dengan iqomah dan bersiap untuk sholat. Hafid berdiri tegak, mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. Takbir pertama. Dan saat itulah dari luar langgar sesuatu mulai terdengar. Teriakan nyaring seperti seseorang sedang merintih kesakitan. Tapi bukan satu orang. Teriakan anak kecil, wanita dewasa, lelaki tua, semua berbaur, menggaung seperti berasal dari luar dunia nyata. Dan suara lain mengikuti, bukan suara manusia. Suara gumaman mantra, berbahasa asing yang tak dikenal. Suaranya berat, seperti dari tenggorokan yang dipaksa mengucap sesuatu yang dilarang. Lidah Hafid kaku, kakinya gemetar, namun ia tetap berdiri tegak. Suara-suara itu seperti berdengung di sekelilingnya, berputar, bergema di dinding-dinding langgar, dan menusuk ke dalam telinganya seperti paku dingin. Tapi dia tak membatalkan sholatnya. Matanya terpejam erat, nafasnya berat, tapi lidahnya tetap bergerak, melafalkan ayat-ayat dengan penuh tekad. Suara dari luar semakin keras, teriakan semakin mencekam, tangis anak-anak seperti memecah dinding kayu. Desahan perempuan yang memohon ampun bercampur dengan tawa gila seperti dari perempuan kerasukan. Langgar bergoyang perlahan, paku-paku terdengar mengerang dari kusen. Namun Hafid berdiri teguh dalam qiyamnya. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Dan saat ia sujud, semua suara seketika terhenti, tidak menghilang secara perlahan, tapi seperti disedot habis, seolah waktu berhenti.
Sunyi, benar-benar sunyi. Bahkan detak jantungnya sendiri seperti menggema dalam kepalanya. Hafid menyelesaikan sholatnya dengan tenang. Bacaan salamnya lirih tapi lantang bagi semesta. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ia tetap bersimpuh. Nafasnya memburu sesaat, tapi wajahnya tidak takut. Ia sadar apapun yang terjadi tadi bukan sekedar halusinasi. Malam menjelang penuh, langit di atas desa Setralaya sudah membungkus bumi dengan selimut gelap kebiruan, menyisakan cahaya sisa maghrib yang memudar perlahan. Di dalam langgar tua itu, Hafid baru saja menuntaskan sholat maghribnya. Ia masih dalam posisi duduk tahiyat akhir. Dan ketika selesai mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, tiba-tiba sesuatu terasa berbeda. Bulu kuduknya berdiri, tengkuknya dingin seperti disiram air es. Ada sesuatu. Bukan, ada banyak sesuatu. Ruang dalam langgar tanpa cahaya membuat pandangannya sulit menembus gelap. Tapi dari luar, cahaya langit yang masih menyala samar justru menyoroti pekarangan di sekitar. Hafid duduk diam, tubuhnya menegang. Dan perlahan, sangat perlahan, ia menoleh ke belakang ke arah luar. Mulutnya menganga tanpa suara, dadanya tercekat. Mereka berdiri di sana, berderet, berlapis, dan diam. Anak-anak, puluhan, mungkin ratusan, semua dengan tubuh utuh kecuali satu hal, tidak ada kepalanya. Dari arah leher hanya rongga kosong gelap, beberapa masih berlumur darah kering, yang lainnya seperti bekas luka lama. Namun semuanya menghadap ke arah langgar, menghadap ke arah Hafid. Ia berusaha menelan ludah, namun kerongkongannya seperti membatu. Tangannya mulai gemetar, jari-jarinya mencengkram sajadah dengan erat. Suasana di luar tampak lebih terang dari dalam. Cahaya langit maghrib yang memudar perlahan memantulkan siluet tubuh-tubuh mungil itu. Tanpa kepala, tegak seperti boneka rusak, diam dan dingin. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tapi aura mereka begitu kuat, menekan dada Hafid seakan menindih jantungnya dengan batu. Ia mencoba berzikir, mulutnya terbata-bata, namun sosok-sosok itu tidak juga hilang. Hafid menguatkan tekad. Ia berdiri perlahan, kakinya terasa berat seperti ditarik bumi. Ia melangkah ke pintu langgar dengan tubuh gemetar, lalu keluar. Dan di sanalah terhampar pemandangan yang jauh lebih mengerikan. Bukan hanya anak-anak, bukan hanya tubuh kecil tanpa kepala. Kini tampak tubuh-tubuh lain, wanita dewasa, lelaki dewasa, bercampur di sekeliling pekarangan langgar. Namun yang membuat Hafid benar-benar kehilangan kata, mereka semua tidak lengkap. Ada yang tanpa lengan, tanpa kaki, ada yang separuh tubuhnya terkelupas seperti dikuliti hidup-hidup, memperlihatkan daging dan otot yang mengelupas. Warna merah tua menghitam di balik cahaya maghrib. Ada yang hanya tinggal tubuh atas tanpa perut ke bawah. Ada yang bagian mukanya hangus, mata melotot tanpa kelopak. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri, menghadap ke arah langgar, menghadap Hafid. Angin senja bertiup lirih, membawa aroma anyir seperti besi berkarat dan tanah basah. Langgar ini adalah panggung, dan Hafid kini berdiri di tengah-tengah penontonnya. Ratusan roh luka yang belum tuntas. Dadanya naik turun, telinganya berdengung, tapi lidahnya mulai bergerak lagi. Ia berzikir, berdoa, ayat kursi. Meski tubuhnya gemetar, ia tak lari. La haula wala quwata illa billah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mata Hafid berkaca-kaca menahan takut, tapi dalam hatinya ia tahu ini bukan ilusi. Mereka nyata. Mereka mungkin menanti sesuatu. Dan langgar ini yang dulu dianggap tempat paling suci telah berubah menjadi panggung pengorbanan bagi sesuatu yang lebih kelam dari sekedar tahayul. Hafid berdiri dengan tubuh gemetar, matanya terpaku pada sosok-sosok yang mengelilinginya.
tubuh-tubuh tidak utuh, wajah-wajah koyak dan anak-anak tanpa kepala. Tiba-tiba, "Pergi!" Suara itu muncul dari belakang Hafid, berat, serak dan terdengar seperti berasal dari kerongkongan yang terbakar. Hafid sontak menoleh, nafasnya tercekat. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada bayangan, tidak ada siluet, hanya kegelapan dan tiupan angin dingin yang membawa aroma dan sesuatu yang asing, anyir seperti darah yang sudah lama mengering. Sebuah geraman kasar menyusul, pendek namun tajam, seperti suara binatang yang terpojok. Hafid refleks melangkah mundur, dadanya berdegup kencang. Keringat dingin mengalir dari pelipis meski suhu malam menusuk tulang. Namun suara itu menghilang, dan ketika Hafid menghadap ke depan kembali, semua telah lenyap. Langgar kini sunyi seperti sedia kala. Halaman tempat sosok-sosok itu berdiri kini hanyalah tanah kosong, lapang, sepi, tak ada bekas apapun, seolah tidak pernah ada siapa-siapa di sana. Tidak ada jejak kaki, tidak ada noda darah, tidak ada suara, seperti waktu sendiri enggan bersaksi. Hafid terduduk lemas di ambang pintu langgar, matanya menerawang ke pekarangan kosong di depannya. Hatinya digulung gelombang tanya yang semakin membesar. Siapa mereka tadi? Anak-anak tanpa kepala, wanita-wanita koyak, pria-pria cacat. Apa yang terjadi pada mereka? Kenapa hanya anak-anak yang tidak punya kepala? Siapa yang melakukannya? Apa ini ulah masa lalu atau sesuatu yang masih berlangsung sampai sekarang? Teringat ucapan Pak Sukir malam sebelumnya, selama kamu tidak menyinggung kepercayaan di sini, kamu akan aman. Dan kini Hafid menyadari ia telah menyinggung batas itu. Ia telah mengumandangkan azan, telah melaksanakan sholat di langgar yang dianggap terkutuk, lalu telah membersihkan tempat yang selama ini dikosongkan dan dihindari. Dan ia telah dilihat. Meski kini tak ada apa-apa, Hafid tahu dengan pasti bahwa dirinya bukan lagi tamu tak terlihat. Ia telah menjadi bagian dari panggung ini, dan sesuatu telah mengincar kehadirannya. Dengan langkah pelan, Hafid meninggalkan langgar. Kain sajadah disampirkan di lengannya. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya jauh dari tenang. Di tengah jalan menuju rumah, ia bergumam lirih. Apa yang disembunyikan desa ini? Apa yang sudah terjadi di sini? Dan apakah masih terus dilakukan? Siapa yang tadi menyuruhku pergi? Setralaya bukan sekedar desa sunyi. Setralaya merupakan sebuah desa yang menyimpan misteri yang lebih mengerikan dari yang terlihat di permukaan. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan kelanjutan cerita desa Setralaya. Apakah Hafid mampu untuk membongkar misteri desa ini, atau malah memutuskan untuk pergi menyelamatkan diri dan juga keluarganya dari desa Setralaya? Kita akan simak di episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa tuliskan komen ya, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tamas sekarang harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini
jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini, pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini, pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan